Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita bisa kembali berjumpa lewat renungan Gema yang hari ini kita akan sama-sama renungkan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terangilah setiap kami dengan firman-Mu. Sebelum kami mengawali hari yang baru yang Tuhan berikan, kami boleh menikmati Tuhan lewat firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam Mazmur nomor yang ke-19, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca bagian ini. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya, dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu ini juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 19 ini begitu jelas mau menjelaskan kepada kita betapa Allah adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia akan melakukan apa saja, dia akan berupaya dengan cara apapun itu untuk mendekatkan dia dengan kita. Di Mazmur pasal 19 ini, dan sebenarnya kalau kita perhatikan di Mazmur pasal 18 pun ini membicarakan hal yang sama. Tetapi lebih dipertegas di Mazmur 19, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita. Allah menyatakan dirinya kepada kita yang biasa kita kenal dengan wahyu umum, yaitu alam semesta, ciptaan yang ada, yang kita nikmati, yang kita tempati, yang kita tinggali ini. Dan juga wahyu khusus, yaitu lewat firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya coba membaca bagian firman Tuhan ini, saya sungguh merasakan betapa Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, begitu ajaib, dahsyat. Dia begitu besar. Tidak bisa tertandingi dengan kita manusia berdosa yang rapuh, yang kecil, yang hina, yang tidak berdaya ini. Tetapi dia sendiri dengan inisiatifnya, dengan kerelaannya, dengan kesungguhannya, dia mau menyatakan diri, mau memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan, jikalau ada seorang yang memiliki satu jabatan atau satu status yang lebih tinggi dari kita, ya, apakah itu mungkin pimpinan kita yang sangat tinggi dan kita mungkin karyawan yang sangat lemah, yang sangat kecil begitu, tapi kemudian ada orang yang dengan jabatannya dia sangat diagung-agungkan, apakah itu mungkin pemimpin negara seperti presiden atau seperti kaisar. Di dalam satu
negara yang dipimpin, ada begitu orang memuja dan ada begitu banyak orang yang menanti-nantikan kehadirannya. Tetapi orang yang sedemikian hebat, sedemikian besar itu, dia mau merendahkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita manusia, kepada kita orang-orang yang lemah ini. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Bukankah itu sesuatu yang sepertinya tidak pantas, sepertinya tidak lazim? Tetapi itulah Allah yang kita kenal. Allah yang menyatakan dirinya melalui ciptaan. Di dalam ayat yang pertama, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, itu jelas sekali bagaimana dia menyatakan diri melalui alam, ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Seolah-olah Allah ingin mendekatkan dirinya kepada kita lewat alam ciptaan. Sehingga ketika kita duduk santai melihat langit ciptaan Tuhan, melihat bintang-bintang, melihat pemandangan yang begitu indah, gunung-gunung, laut, sungai, daratan. Bukankah semuanya itu mau menceritakan bahwa di balik segala ciptaan yang begitu indah, bukankah ada tangan yang ajaib yang menciptakannya? Siapakah dia? Dialah Allah yang ajaib itu, Allah yang besar itu, Allah yang menyatakan diri lewat alam ciptaan ini. Lalu kemudian Allah merasa tidak cukup dengan alam ciptaan ini. Dia kemudian menyatakan diri lebih khusus lagi lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan kalau kita lihat di ayat 7 di sana dikatakan Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bukankah ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita menikmati firman Tuhan, ketika kita gemar dengan firman Tuhan, ketika kita gemar membaca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Allah. Dan ketika kita semakin mengenal Allah, maka tanpa kita sadari, hidup kita, perilaku kita, pola pikir kita, cara pandang kita memandang dunia ini, cara pandang kita memandang sesama kita, itu akan menjadi seperti Kristus, seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat, di dalam kisahnya tentang siapa dia yang menyatakan diri, yaitu Allah itu sendiri yang menjadi daging, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh katakan bahwa kita orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena kita mengalami dan merasakan betapa Tuhan itu begitu dekat. Dan bukan hanya dekat, tetapi dia begitu mengasihi kita sampai dia menyerahkan nyawanya. Allah yang menyatakan diri di dalam ciptaan, kemudian Allah itu kemudian menyatakan diri di dalam wahyu khusus, yaitu lewat firman Tuhan, sehingga ketika kita menikmati firman Tuhan, kita akan mengalami suatu sukacita, suatu hidup yang berkelimpahan, hidup yang tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan, tetapi dia akan berlimpah-limpah, meluap. Karena hidup kita senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Tetapi kemudian firman ini semakin sempurna ketika firman itu menjadi daging. Sehingga kita mengenal Yesus yang kita baca di dalam Taurat. Dia menjadi daging. Dia hidup bersama dengan kita. Kita lihat betul bagaimana cara hidup Yesus. Sehingga itu menjadi pola di dalam hidup kita. Bapak Ibu, bersyukur sekali kita punya Tuhan Yesus, kita mengenal Yesus, kita berjalan bersama dengan Yesus. Ketika ada pergumulan, ada apapun, kita bergumul bersama dengan Yesus, kita tidak sendiri. Maka lewat firman Tuhan ini sekali lagi mau meneguhkan dan menguatkan kita bahwa di dalam perjalanan hidup kita, bahkan ketika kita merasa kita sendiri, kita lihat, ketika kita melihat alam ciptaan, kita tahu kita tidak sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita dinasehati. Dan itu cukup buat kita. Kiranya setiap kita, siapapun Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengar dan duduk
merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah itu juga akan menopang dan menguatkan kita sehingga kita selalu yakin bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Engkau yang ajaib dan luar biasa. Tapi Engkau mau merendahkan diri. Dengan Engkau mau menyatakan diri-Mu kepada kami sedekat mungkin. Baik lewat ciptaan-Mu, lewat firman-Mu, bahkan lewat diri-Mu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Engkau hidup bersama-sama dengan kami manusia berdosa. Sehingga Engkau tahu betul apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena kami bukan hanya hidup untuk kami mengenal Engkau. Tetapi kami hidup ditebus. Sehingga kami memiliki tujuan yang mulia di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Sebelum kami bertemu muka dengan muka. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyataan diri-Mu di dalam diri kami masing-masing. Di dalam kehidupan kami dengan cara Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Lewat kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami merasa Engkau begitu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.